Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, mari kita selanjutnya melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini. Terlebih dahulu marilah kita bentuk berkelompok ya. Nanti kita dari kelompok masing-masing saling berdiskusi masing-masing kelompok. Jadi kita bagi dengan 3 kelompok ya. Mari selanjutnya marilah kita dengarkan sedikit materi dari saya ya. Cermati dengan baik-baik agar nanti dapat dipahami, dapat dimengerti oleh siswa-siswi sekalian. Pertama yaitu pengertian dan pentingnya beriman kepada Allah Subhanahu kepada Rasulullah. Iman kepada Rasulullah merupakan rukun iman yang keempat dari 6 rukun yang wajib diimani oleh setiap umat Islam. Iman kepada Rasul ialah meyakini sepenuh hati bahwa para Rasul adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu darinya. Wahyu tersebut kemudian disampaikan kepada seluruh umat manusia agar dijadikan pedoman hidup demi memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah berfirman yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Itu surat An-Nahl ayat 43. Seorang muslim harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih sebagian manusia sebagai rasulnya, dan Allah menurunkan wahyu kepada mereka tentang ajarannya. Allah mewajibkan para rasul tersebut agar menyampaikan wahyu kepada umat manusia, agar tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya kepada kaumnya dengan membawa ayat, bukti-bukti dan berbagai mukjizat. Di antaranya perbedaan nabi dan rasul. Rasul yaitu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat baru untuk menyeru manusia kepada Allah. Sedangkan nabi adalah orang yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan atau menjalankan syariat rasul-rasul sebelumnya. Yang selanjutnya mengetahui rasul dan dalil kebenaran adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah 25 nabi dan rasul yang ada dalam Al-Qur'an. Yang pertama, Nabi Adam, selanjutnya Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, dan anaknya siapa? Nabi Ismail. Lalu Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Syu'aib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil atau bukti tentang kebenaran adanya Rasulullah telah dijelaskan bahwa banyak terdapat dalil yang menyebutkan tentang diutusnya Rasulullah. Bahkan sebagian dari nama-nama Rasulullah Subhanahu wa taala tersebut disebutkan dalam Al-Qur'an. Berikut adalah dalil nakli yang terdapat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan kebenaran adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya tiap-tiap umat
mempunyai rasul. Maka apabila telah datang rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan dalil yang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Surat Yunus ayat 47. Menurut ayat di atas, setiap umat kelak di hari akhir, saat ditimbang amalnya, dihadirkan pula rasul masing-masing umat tersebut. Jadi nanti kita pas hari akhir itu, kita umat siapa itu kita dikumpulkan. Kita umat Rasulullah, kita akan berkumpul dengan Rasulullah jika kita benar-benar umat Rasulullah yang baik. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang mukjizat, lalu karomah, ma'unah, dan irhas. Yang pertama yaitu mukjizat. Mukjizat berasal dari ijaz, masdar dari ajaza, maka pelakunya yang melemahkannya disebut mukjiz. Apabila kemampuan melemahkan pihak lain sangat kuat atau menonjol sehingga mampu melambungkan lawan, maka disebut mukjizat. Tambahan tak marbutoh di belakangnya menunjukkan makna mubalaghah. Mukjizat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah kejadian ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Secara terminologi, Islam mengartikan mukjizat ialah suatu hal atau peristiwa yang luar biasa yang terjadi melalui seseorang mengaku Nabi atau Rasulullah sebagai bukti kenabiannya yang ditantang kepada yang ragu. Jadi dulu itu banyak orang-orang ragu kepada Rasulullah, pada Nabi Allah, dan mereka menantang, apa buktinya kalau kamu itu Nabi, apa buktinya kalau kamu itu Rasul. Nah, maka turunlah yang disebut mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contohnya mukjizat Nabi Muhammad SAW yang dapat membelah bulan menjadi dua. Mukjizat Nabi Musa yang kalian sudah tahu ya, yang dapat mengubah tongkatnya menjadi ular dan membelah lautan. Yang kedua yaitu karomah. Menurut bahasa, karomah berarti kemuliaan, keluhuran, dan anugerah. Menurut ulama sufi, karomah berarti keadaan luar biasa yang diberikan kepada Allah kepada walinya. Wali ialah orang yang beriman, takwa, dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama sufi meyakini bahwa para wali mempunyai keistimewaan. Misalnya memiliki kemampuan melihat hal-hal gaib, hal-hal yang kita tidak bisa lihat dengan kasat mata, para wali mengetahuinya. Allah dapat memberi karomah kepada orang yang beriman, takwa, dan beramal soleh menurut yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma'unah. Ma'unah berarti pertolongan. Ma'unah diberikan Allah kepada siapapun untuk dikehendakinya, baik kepada nabi, wali maupun manusia biasa. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongan berkali-kali kepada Nabi Muhammad SAW sehingga beliau selamat dari bahaya maut, baik ketika beliau masih Mekah maupun setelah hijrah di Madinah. Semua usaha pembunuhan yang dilakukan oleh orang kafir gagal. Ada sebuah cerita, pada waktu itu Abu Lahab pernah dibujuk oleh anak buahnya untuk membunuh Rasulullah SAW. Karena desakan dari anak buahnya tersebut, akhirnya Abu Lahab bersedia melakukannya. Pada suatu malam, turunlah Abu Lahab dari tempat mengintip. Pas mengintip itu, padahal Rasulullah sedang sholat, istrinya Ummu Jamil memanjat dinding dan memberhentikan perbuatan suaminya. Mereka mendekati tempat Rasulullah SAW, berhalwat dan mendapati beliau sedang sujud. Setelah si Abu Lahab tersebut
benar-benar dekat, si Abu Lahab bersorak keras-keras yang maksudnya agar Rasulullah itu ketakutan mendengar sorakan Abu Lahab. Akan tetapi Rasulullah SAW tetap sholat seolah suara itu tidak didengarnya. Setelah itu Abu Lahab dan istrinya hendak melangkahkan kaki ke depan dan hendak menikam beliau. Lah, pas waktu itu kaki mereka tiba-tiba tidak bisa diangkat, sehingga seperti kayak patung. Sampai datanglah waktu subuh. Ketika melihat itu Rasulullah berdoa dan tidak lama mereka pun terlepas. Nah, itu salah satu pertolongan kepada Rasulullah SAW. Yang keempat adalah irhas. Irhas adalah kejadian luar biasa yang ada pada calon nabi dan rasul ketika masih kecil. Contohnya irhas adalah peristiwa-peristiwa ajaib yang terjadi pada diri Nabi Isa alaihissalam ketika masih bayi dalam buayan ibunya Maryam. Peristiwa ajaib itu adalah beliau dapat berbicara kepada orang-orang yang melecehkan ibunya. Pembicaraan Nabi Isa alaihissalam ketika masih bayi itu disebut dalam firman Allah sebagai berikut, yang artinya, maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang sombong lagi celaka, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari ini aku dilahirkan, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Mukjizat berarti suatu yang melemahkan atau mengalahkan, ya. Menurut istilah, mukjizat berarti suatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Kalau karomah apa? Karomah itu kemuliaan, keluhuran dan berat. Lalu ma'unah, apa ma'unah? Ma'unah diberikan Allah kepada siapapun yang dikehendakinya, baik kepada nabi, wali ataupun manusia biasa. Selanjutnya apa tadi? Irhas. Irhas adalah kejadian luar biasa yang ada pada calon nabi ketika masih kecil. Ya, saya rasa sudah jelas ya. Jadi kesimpulannya, kita harus benar-benar yakin adanya Rasulullah SAW. Kita harus benar-benar percaya, benar-benar yakin bahwa Rasulullah itu ada, bahwa Rasul-Rasul Allah itu ada, dan mereka lahir sebelum kita, mereka berjuang untuk Islam, mereka berjuang untuk kita semuanya. Jadi mari kita sama-sama memperjuangkan apa yang menjadi perjuangan para Rasul-Rasulullah dahulu, yaitu menyiarkan syariat Islam. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia merubah dengan kuasanya. Bila tidak mampu dengan lisannya atau nasihatnya, dan kalau tidak mampu maka dengan hatinya, tidak meridhai perbuatan tersebut. Yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Di sini ada yang tahu iman itu apa? Iman adalah percaya. Berhalwat itu apa? Menjauh dari keramaian. Dalil nakli, yaitu dalil yang diambil dari nas Al-Quran, dan dalil akli, yaitu dalil yang diambil dari akal sehat kita. Ya, demikian penyampaian dari saya. Untuk selanjutnya, dari setiap kelompok saya akan memberikan masing-masing pertanyaan. Dari masing-masing kelompok berikan satu jawaban dan sampaikan ke
di depan teman-temannya masing-masing. Terima kasih. Saya beri waktu 5 menit untuk menulis pertanyaan yang akan saya sampaikan. Baik, terima kasih. Selesailah diskusi kita atau pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.